Selanjutnya kita akan memasuki bagian kedua dari praktikum ini yaitu, melakukan transformasi data dengan tipe kategori. Nah, pada bagian kedua ini kita akan menggunakan, dataset lain, yaitu sebuah dataset, berisi data sensus penduduk, di mana dataset ini memiliki jumlah data sebanyak 48.842 dan jumlah fitur sebanyak 15. Nah, ada pun beberapa library tambahan yang akan kita gunakan, yaitu library sklearn untuk kepentingan preprocessing, yaitu, ordinal encoder, kemudian, masih kita menggunakan matplotlib, dan juga, library, scipy. Nah, untuk dataset sendiri, datasetnya masih tersimpan, di cloud pada GitLab. Kemudian kita melakukan pembacaan datanya dengan perintah read CSV sesuai dengan tipe data yang kita akan baca. Kemudian di sini ada sebuah argumen yang kita tambahkan di mana jika data tersebut terdapat nilai yang berisi nilai tanda tanya, maka secara otomatis library Pandas akan mengganti nilai tersebut dengan nilai none. Kemudian kita melakukan pemeriksaan terhadap jumlah dari rows dan juga jumlah dari features, dan kita dapatkan jumlah data sebanyak 48.842 dan jumlah fitur sebanyak 15. Lagi-lagi kita menggunakan perintah .head untuk melihat 10 data awal dari dataset yang kita miliki. Ini adalah dataset yang sama seperti yang kita gunakan di minggu lalu. Nah, selanjutnya kita melakukan pengecekan apakah terdapat nilai null atau none pada dataset yang kita miliki dan berapa banyak jumlahnya. Nah, ternyata setelah diperiksa terdapat 0,88% dari 48.000 data yang kita miliki yang bernilai none. Gitu. Selanjutnya kita akan mengecek kolom apa saja yang ada pada dataset yang kita miliki dengan perintah list data.columns, yaitu ada age, work class, dan sampai ke income. Selanjutnya kita mengecek tipe data yang dimiliki oleh masing-masing kolom tersebut. Diperoleh banyak data yang bersifat atau bertipe objek. Nah, biasanya tipe-tipe objek ini adalah data yang berbentuk non-numerik. Bisa berbentuk kategorikal atau seperti yang pada kasus sebelumnya berbentuk tanggal. Nah, sebagai contoh di sini selanjutnya kita ingin mengecek apa saja sih variabel apa saja variabilitas atau ragam dari sebuah dataset yang bertipe objek. Sebagai contoh untuk education, di sini kita cek terdapat dengan perintah unique terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 15 ya, 16 kategori atau 16 isian yang ada, jenis isi yang ada pada tabel tersebut. Nah, selanjutnya kita ingin mencoba kolom native country misalnya. Nah, di sini teman-teman melihat adanya pesan error. Mengapa? Karena dia terdapat tanda dash, di mana di sini Pandas tidak bisa menerima nama kolom dengan ada tanda dash di dalamnya, sehingga kita harus melakukan proses terlebih dahulu dengan merename nama kolom tersebut. Sebagai contoh, kita mau merename marital status misalnya, di sini kita rename tanda dash-nya dengan satu huruf besar ataupun kita bisa menggunakan underscore. Pandas masih bisa membaca data underscore, dan sehingga selanjutnya ketika kita menampilkan 5 data awal, kita bisa melihat bahwa kolom marital status sudah berubah dari marital dash status menjadi marital status. Nah, selanjutnya kita memasuki bagaimana kita melakukan mapping
terhadap atau melakukan transformasi data yang kita miliki yang bersifat kategorikal menjadi sebuah bentuk numerik. Nah, di sini Anda akan dijelaskan beberapa operasi yang bisa kita gunakan untuk melakukan hal tersebut. Yang pertama kita menggunakan fungsi mapping. Nah, di sini kita definisikan dulu untuk masing-masing jenisnya. Sebelumnya kenapa saya bisa tahu di sini ada 6, sebelumnya saya melakukan proses unik dulu. Dari situ saya bisa tahu kategorinya apa saja, kemudian saya melakukan encoding terhadap masing-masing kategori tersebut. Nah, untuk kolom marital status itu terdapat 6 jenis data yang terisi dalam kolom tersebut, yaitu never married, married CIV suppose, widowed, divorced, separated, married suppose absent, dan juga married AF suppose. Sehingga saya melakukan kategorisasinya 0 sampai 6. Dan dari situ kita menggunakan perintah .map untuk memapping kolom marital status dengan encoding yang kita telah definisikan sebelumnya. Sehingga kita dapatkan untuk kolom marital status yang bernilai 0 sampai 6. Nah, selanjutnya kita ingin tadi kalau kita menggunakan .map, selanjutnya kita bisa menggunakan juga perintah atau fungsi getCodes. Dan di sini contohnya kita mau melakukan encoding pada kolom arrays. Dan di sini kita menggunakan .getCodes. Nah, karakteristik dari fungsi getCodes ini, fungsi ini hanya bisa kita gunakan untuk kolom dengan tipe kategori. Nah, sebelumnya kalau teman-teman ingat, semua datanya yang kita deskripsikan sebelumnya, di sini tidak ada yang bernilai kategori, sehingga kita harus melakukan transformasi terlebih dahulu dengan perintah .sttype kategori, dan selanjutnya kita bisa menggunakan fungsi getCodes ini. Nah, bedanya dengan mapping manual seperti ini, di sini perintah getCodes akan mengenerate satu kolom baru pada dataset yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak tahu bagaimana cara dia melakukan encoding. Dalam arti 2 ini bernilai apa ya? 4 nilai 4 ini bernilai apa ya ketika kita relasikan lagi ke dalam bentuk teksnya. Gitu, sehingga karena proses mappingnya terjadi behind the scene. Library atau fungsi si getCodes ini, sehingga kita tidak tahu. Tetapi tentu lebih cepat dibandingkan kita harus mengecek dulu satu persatu dan melakukan encoding. Nah, ini mana yang Anda gunakan bergantung pada kebutuhan. Jika Anda butuh untuk menginterpretasi masing-masing angka tersebut nantinya menjadi nilai asli, maka lebih disarankan menggunakan pendekatan mapping ini. Tetapi jika hal tersebut bukan sesuatu yang ingin Anda cari, maka cukup melakukan fungsi getCode akan menghemat waktu Anda. Nah, selain fungsi getCode, kita juga bisa menggunakan fungsi ordinal encoder yang ada pada library sklearn .preprocessing. Itu library yang kita gunakan untuk melakukan preprocessing data. Dan di sini kita contoh melakukan ordinal encoder untuk data gender. Nah, di sini cukup menggunakan ordinal and .fit transform untuk data kolom yang ingin kita transformasikan, dan voila, langsung jadi. Gitu. Nah, selanjutnya contoh misalnya setelah kita melakukan pemrosesan terhadap suatu data tersebut, kita bisa melakukan proses mapping dan juga kita melihat histogram dari data yang dimiliki. Dengan perintah .plt show kita bisa menampilkan histogram dari data tersebut. Di sini kita bisa melihat bahwa sebagian besar dari populasi yang ada memiliki kode 1 untuk status maritalnya, di mana kode 1 ini merupakan married with suppose. Nah, selanjutnya sebagai contoh kita ingin melakukan analisa terhadap data capital gain. Nah,
Di sini karena capital gain-nya sendiri itu terdapat nilai dash. Nah, sehingga kita harus melakukan transformasi terlebih dahulu, mengubah data nama capital gain menjadi bentuk capital gain. Baru kita bisa melakukan .describe, fungsi .describe. Ini sama. Nah, untuk mengecek kategori apa saja sih yang ada dalam satu kolom, kita bisa menggunakan dataset yang kita miliki, dot, nama kolom yang ingin kita cari kategorinya, dan kemudian menggunakan fungsi dot unique. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa race itu memiliki 5 kategori data yang ada, gitu, yaitu Black, White, Asian Pac Islander, Other, Amer, Indian, Eskimo. Nah, selanjutnya kita ingin melakukan segmentasi untuk masing-masing race tersebut. Gimana caranya? Kita menggunakan fungsi kondisi, di mana race pertama A-nya akan menyimpan data yang memiliki nilai race itu 1. Race 2 hanya menyimpan data yang memiliki nilai race encoded 2, dan seterusnya. Selanjutnya kita coba cek salah satu saja, contoh misalnya race 2, kita cek tipe datanya kurang lebih sama seperti data rename. Nah, kemudian kita bisa juga cek untuk head-nya. Nah, kemudian dari situ kita bisa melakukan analisa per race-nya, atau race ini kan rumpun ya, gitu. Nah, sebagai contoh di sini kita ingin melihat dari race dengan nilai 4, nilai income untuk data data responden yang umurnya lebih dari 70 tahun berapa banyak sih? Dan di sini kita dapat simpulkan bahwa ternyata terdapat 153 responden. Ini yang demikian. Dan kemudian ternyata lebih banyak responden yang bernilai yang umurnya lebih dari 70, ternyata income-nya kurang dari $50.000 per tahunnya. Selanjutnya misalnya kita mau melakukan analisa box plot untuk income dan umur untuk ke data ras yang ketiga. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang penghasilannya kurang dari 50 biasanya berkisaran usia 20 sampai 40, sedangkan yang lebih dari $50.000 ini berkisaran di antara di atas 35 hingga akhir 40 tahun. Nah, selanjutnya untuk praktikum, silakan lakukan instruksi yang ada dan tuliskan hasil praktikum ini dalam bentuk boleh di notebook ini, tuliskan jawabannya.